Astagfirullahaladzim. Mana lagi si Ucin? Udah jam 1 kok belum pulang juga. Anak satu-satunya udah susah dibilangin. Mabuk di mana lagi dia? Bosen rasanya. Diomongin warga. Punya anak satu, kerjaannya cuma mabuk terus. Duh Ucin, kapan insafnya kamu? Umur udah kepala 3, tapi kelakuannya masih aja main. Kapan insafnya kamu, Cin? Astagfirullahaladzim. Kemarin ada Po Ipit lagi, kan punya anak gadis, takut digangguin. Apalagi Ucin mabuk. Rese dong. Jaga dong Cin, martabat Bapak. Bagaimana kamu bisa jaga martabat Bapak kalau kamu mabuk gitu? Ya Allah. Itu kan suara si Ucin. Pak Tua. Pak Tua. Anak saya. Gimana sih beliau? Lebih sama sekali. Anak semata wayang. Ucin, sampai kapan kamu begini, Nak? Ingat dosa, Nak. Ingat dosa. Dosa apa? Dosa dipikirin masing-masing. Sampai dosa. Sampai kapan kamu bosan kalau begini terus? Kenapa nak? Putih lagi. Masa muda kamu bilang? Kamu udah kepala 3, Nak. Seharusnya kamu kerja. Ini selalu mabuk, mempermalukan Bapak di depan masyarakat. Bapak ini RT, Nak. Tolong dijaga. RT. RT, Pak. RT kalau dihormatin pas ada bansosnya doang, Pak. Kalau enggak itu, enggak ada yang dihormatin. Begitu sekarang orang jarang, Pak, bikin KTP. Bapak jadi RT yang gesitan dong dikit dong, Pak. Dilepkin dikit jadi RT, udah lama-lama nggak ada kemajuan. Mana ada, Pak. Nggak ada yang didapat, Pak. Gini-gini aja, Pak.
Bapak udah bertahun-tahun dari RT. Lihat dong, pejabat-pejabat lain hidupnya pada makmur. Bapak jadi orang lurus-lurus saja sih. Kapan majunya sih, Pak? Makanya anak kena dampak. Begini-gini aja nih. Coba kalau Bapak kayak dikit aja, Pak. Aduh, Pak. Mungkin hidup kucing udah senang kali. Udah, Pak. Jangan ngomel mulu. Kucing bebas begini. Cin, Bapak kalau nggak ingat dosa, Bapak udah kaya, Cin. Tapi Bapak takut. Semua ini ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Bapak, dosa mulu disebut. Emang kalau dosa itu, Pak, kelihatan apa? Membentuk, Pak. Kan enggak, Pak. Udah, Pak. Contoh tuh, Pak, RT-RT lain. Dia baru menjabat setahun 2 tahun. Udah mau beli mobil, mau beli tanah. Bapak bertahun-tahun nggak punya apa-apa. Astagfirullah, Ucin. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu, Ucin. Ditawain, Pak, sama orang-orang. Nyatanya Bapak masih bisa bertahan jadi RT di sini. Karena Bapak jujur, nggak mau mengambil uang rakyat. Ya, justru itu, Pak. Bapak terlalu jujur, makanya nggak punya apa-apa. Jadi sekarang akhirnya begini, Pak. Imbasnya sekarang ngocin, Pak. Jadi begini. Coba, Pak, kalau Bapak kaya, mungkin Ucin udah senang. Nggak akan seperti ini, Pak. Itulah nasib Ucin seperti ini. Cukup, Ucin. Jangan menyalahkan diri Bapak. Bapak sudah benar jadi orang tua. Pak, Ucin pengen istirahat, Pak. Ngumpulin tenaga buat besok. Iya, Pak, iya, Pak. Setahu Ucin, seorang pejabat tuh punya rumah mewah, punya rumah dinas. Bapak udah 5 periode ngontrak. Muka Ucin taruh di mana, Pak? Teman-teman Ucin pada ngomong, jadi Bapak susah banget sih Bapak Ucin. Malah jadi RT yang lain pada kaya. Ucin malu, Pak. Ucin malu bener-bener. Bapak ini takut dosa, Cin. Bapak punya agama. Kalau Bapak mau nilep uang rakyat, Bapak juga bisa bikin rumah. Tapi kan Bapak punya agama, Ucin. Apa? Dosa. Pak, jangan bawa-bawa dosa, Pak, di depan Ucin. Jalanin aja, Pak. Sekarang Bapak kan jadi pejabat RT. Puas-puasin aja, Pak. Pendial sini, pendial sono. Tergiliran kayaan dikit, baru insaf. Kan enak ada hasilnya, Pak. Dosa lagi. Emang dosa banyak dulu, Pak? Nggak kelihatan, Pak. Tapi tanggung jawabnya di akhirat, Ucin. Tanggung jawabnya nanti akan dipertanyakan itu. Aduh, Pak. Ceramah mulu dah, kayak orang bener aja. Tinggal dikit, Pak. Cukup, Cin. Bapak udah capek. Besok Bapak nggak mau lihat Ucin seperti ini lagi. Udah, Pak. Sekarang Ucin capek, mau ngaso. Mau istirahat. Mau bobo. Tapi ini kayaknya mau habis, Pak. Tambahin kayak Pak. Bapak Udah, beli sini. sebentar, Pak. Bapak yang pegang sini. Kamu istirahat di dalam.
Pok, Entah tahu nggak anaknya Pak RT yang namanya Ucin? Kenapa emang dia? Katanya mabuk-mabukan mulu. Ya Allah. Iya kan, Pok. Orang mabuk-mabuk itu kan bikin bahaya. Kita jadi takut, Pok. Ujung deh. Bos gua dibuat ngerumpi mau mama. Anak kecil jadi takut, Pok. Enak aja. Ini kan tempat gua ronda, bukan tempat ngerumpi. Lah, Pok, emang apa sih? Sore-sore pada ngerumpi di pos saya? Nah, itu kan bawa pelita. Pok, karena saya bawa pelita, empok kan tuh sendiri. Sekarang ini wilayah kita sering pemadaman bergilir. Nah, daripada saya beli lilin, mendingan saya bawa pelita awet lagi. Lah ini gimana sih, Pok? Udah sore-sore masih pada ngerumpi aja. Ngerumpiin apaan sih? Itu Mang Atta, anaknya Pak RT, si Ucin. Si Ucin. Itu tukang mabuk ya? Iya. Iya, Pok. Kalau si Ucin memang kerjaan mabuk mulu. Saya pernah, Pok, lagi kemarin malam pas saya keliling. Itu jalannya sempoyongan. Ya namanya juga orang mabuk kali ya. Iya, mabuk botol. Nih, baru bawa botol. Dok, poyongan. Saya tanya, Cin, biasaan lu mabuk mulu, lu kagak kesian baba lu? Ujung deh, Pok. Ujung-ujungnya saya ditantangin berantem. Terus mau berantem? Lah sekarang begini, Pok, kalau sampai saya ngeladenin orang mabuk, jadi yang mabuk bukannya Ucin, lah saya. Begitu? Nah, bisa-bisa saya ngatain mabuk nanti sama warga. Lah apa katanya? Ansip, ngono, ngeladenin si Ucin lagi mabuk. Tuh. Oh. Lagian, bener-bener mentang-mentang anak semata wayang ya, Pok. Iya. Mana? Iya. Diantepin aja mbak-mbaknya. Anak kesayangan kali itu dia. Bisa juga sih, Pok, emang. Ya tapi walaupun anak kesayangan, Pok, lah kagak pantasnya tuh. Ya mau taruh di mana? Taruh sini aja deh ah. Pantatnya ke belakang. Jangan dijeblok ya, Pok. Banda saya atu-atunya nih. Mungkin Pok gini kali ya, kalau misalnya Ucin punya emak mah, dia kagak mabuk-mabuk, dia sadar. Dan nanti kan kalau dia misalnya punya emak, dan dia punya adik. Nah iya. Lah nanti adiknya buat mainan kali tuh. Iya kali. Bisa jadi nanti si Ucinnya sadar, Pok. Iya. Nih sekarang gini, Pok. Empok sekiranya ada kenalan janda enggak, Pok? Buat RT, jodoh-jodohin aja, Pok, ke RT itu. Ada. Itu. Ada. Tapi jangan dari wilayah sini, Pok. Kalau bisa mending rada-rada jauhan dikit. Ada. Pokoknya mah kalau dia mau mah. Saya rasa mah. Ya nanti deh, Pok. Nanti empok tanya janda itu mau apa kagak dijodohin sama RT. Lumayan, Pok. Iya. Walaupun begitu RT duitnya rada kenceng. Gitu. Enggak mau anaknya mabuk. Nah, sekarang begini, Pok. Kalau masalah anak mabok, kan nanti si RT bisa ngasih penjelasan ke calon bininya. Iya. Nah, ya mungkin bisa lah dianuin nanti diarahin, dididik nanti sama mak barunya. Makanya, Pok, sekarang ini kan pergaulan anak sekarang kan udah sangat mengkhawatirkan nih. Apalagi sekarang mah kalau ibarat kata bonbon, ini minuman, ini udah bisa dibeli di mana aja, Pok. Iya. Makanya saya punya nasihat nih buat empok-empok berdua. Iya. Hati-hati kalau yang punya anak lelaki. Ya sebenarnya sih kalau untuk masalah mabuk mau, Pok, kagak anak lelaki, kagak anak perempuan, sama aja. Bisa namanya begitu. kebawa-bawa sama temen ya kan? Iya, bisa begitu. Ya jadi saran saya, perhatiin pergaulan anak. Masalah sekarang, Pok, apapun tinggal buka HP doang, semua serba nongol di situ. Bisa begitu. Contohnya ya mungkin kayak si Ucin, akibat Ucin terlalu dimanja sama babanya, pengen ini diadain, pengen itu diadain. Nah, akhirnya kan si Ucin jadi salah kaprah sekarang. Iya. Akibat salah pergaulan, kerjanya mabuk, tongkrong di mana-mana. Mending kalau mabuknya kagak rese mah. Rese dia, Bang. Rese bener, Pok. Lah ton saya aja hitungannya ditantangin berantem sama dia. Bukan tebang sekali dua kali, Pok. Iya, berkali-kali. Dah. Kalau kata saya kagak mandang babanya. Diapain tuh anak? Saya enek bener, Pok, tuh anaknya. Pokoknya saya enek deh, saking aja saya mandang RT-nya. Masalahnya saya mandang RT, saya kan digaji sama RT, Pok. Lah iya.
Kalau misalnya saya pukul juga anak RT, lah ntar anak bini saya makan apa? Kalau gaji saya di stop sama RT. Tadi marah-marah. Sekarang gue cemprengan mamang gosipnya. Nah iya ya. Wah, Lemes banget ya, lemes. Po, ayo Pak, kita pulang Pak. Dengerin mama ngata mah kagak beres. kagak beres dia mah. Buatan lemes. Banyak banget omongnya ya. Bujuk dah. Kalau Roman gue lagi ngomong asik-asik main tinggal aja. Mana kagak pamit, kagak permisi lagi. Dasar ibu-ibu. Entang-entang mulutnya double Roman maghrib-maghrib. Masih mengerumpi aja. Dita gue taruh mana ini ya? Kemarin gue pakai lilin. Pakai lilin boros. Ntar nyalain, ntar nyalain. Kalau pakai pelita kan awet, dia mau orang pakai minyak tanah. Kan gue bingung ngaruhnya ini. Mana naruhnya nih ya? Nah, ini ada paku nih. Pak, Cin dingin Pak. Cin nggak kuat lagi Pak. Dingin. Dingin Pak, dingin. Tolong Ucin Pak. Pak. Dingin Pak. Kuat Pak. Bangun dulu nak, minum nak. Bangun dulu. Sudah tiduran lagi. Aduh Pak. Pak. Ya. Maafin Ucin kalau udah salah Pak. Ucin minta maaf Pak. Aduh Pak. Cin, kamu kenapa sih Cin? Kamu sakit apa? Udah 2 hari kamu begini. Cin nggak tahu Pak. Badan Ucin terasa lemah. Aduh Pak. Rasanya tenggorokan Ucin panas. Badan Ucin dingin menggigil.
Ucin seperti kunang-kunang, Pak. Tolong, Pak. Sabar sih. Istighfar. Ayo ikutin Bapak istighfar, nak. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, mungkin ini cara Allah melebur dosa Ucin. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Pak. Aduh, Pak dingin, Pak. Istighfar, nak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus, nak, istighfar, nak. Pak. Panas, Pak. Ucin gak kuat, Pak. Ayo minum lagi. Nah, sabar, istighfar, istighfar. Aduh, Pak. Aduh, gimana nih, Pak? Gimana, Pak? Ucin gak kuat, Pak. Istighfar, istighfar, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Pak. Sabar, nak, sabar. Tenggorokan Ucin kayak kering. Panas, Pak. Sekujur badan Ucin kayak panas, Pak. Terus istighfar, istighfar terus. Astagfirullahaladzim. 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 Terus, nak. Istighfar lagi, istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Kuat, Pak. Ucin kuat, Pak. Sabar, nak. Aduh, Pak. Pak. Panas, Pak. Pak, panas. Seluruh badan Ucin panas, Pak. Minum lagi, minum lagi. Ucin mau mandi, Pak. Jangan, jangan. Pak. Kamu lagi sakit, nggak boleh mandi, nak. Pak. Minum lagi, Tapi minum panas, lagi. Pak. Minum lagi, minum lagi. Istighfar, nak, istighfar. Tapi Ucin gak kuat, Pak. Ya udah sabar. Mana, Pak? Bapak juga bingung mau kemana. Aduh, Pak. Udah tidur aja. Nggak usah kemana-mana, tidur aja. Aduh, Pak. Sabar, Ucin. Sekarang mulai dingin, Pak. Badan Ucin. Dingin, Pak. Pak. Aduh, sekarang ini dingin, Pak. Aduh. Ucin gak kuat, Pak. 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 Sabar, nak, sabar. Pak. Tolong Ucin, Pak. 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 Yaudah, nak. Bapak panggil Pak Ustadz aja ya. Bapak bingung. Bapak mau kemana, Pak? Mau manggil Pak Ustadz. Kamu nih sakitnya udah gak wajar, nak. Bapak jaga mana-mana, jangan tinggalin Ucin. Ucin takut, Pak. Bapak mau manggil Pak Ustadz, Ucin nak. gak ada temennya, Pak. Udah diam tidur aja. Aduh, Pak.
Aduh, Pak. Ucing udah kuat, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta karunia-Nya. Selawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat yang tetap istiqomah menjalankan sunnah dan ajarannya. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik kali ini itu sangat penting. Bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Di dalam Islam, orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia. Di dalam surat Al-Isra ayat 23. Mirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah bertobat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka dengan kata-kata dan janganlah engkau membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabuk-mabukan itu termasuk dalam kategori maksiat. Ngelawan orang tua itu dalam kategori anak durhaka. Maka jangan sekali-kali kita ngelawan orang tua, dan jangan sekali-kali kita membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Karena ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam film ini pemirsa bisa ambil hikmah yang baik, ambil positifnya, dan janganlah menirukan apa yang ada di film ini. Ambil sisi baiknya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tenang ya di alam sana. Bapak hanya bisa doain Ucin aja. Maafin Bapak kalau selama ini Bapak belum bisa membahagiain Ucin. Selamat tinggal ya nak. Yang tenang ya nak ya di alam sana. Udah Pak ya, ikhlasin aja. Yang udah enggak ya udah nggak ada. Biarin aja biar Ucin tenang di sana. Sudah Pak ya, sabar. Kita tinggal ya Pak ya. Yang sabar. Iya Pak, makasih ya Pak. Yo. Ucin, Bapak juga pulang ya nak ya. Yang tenang di alam sana. Bilangan tugas negara ini. Pak ini gue bilangin ini, gue suruh, Pak depan rumah taruhin lampu. Katanya lampunya kagak uman ini, menghilang mulu. Lagian orang timbang lampu 3.000 perak. Kagak kuat beli, mau nyolongin lampu orang. Enak ini tugas ini, adem ayem. Wah, roda Mang. Iya Mbak. Aman. Alhamdulillah Mbak aman. Nih ngomong-ngomong dari mana? Saya habis nganter Ucin dari pemakaman.
Anaknya Pak RT. Emang apa Mbak si Ucin? Mabok lagi? Itu bocah emang bangetan Mbak. Maboknya rese banget. Bukan. 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 Iya, bentar kita ngobrol dulu lah. Sini Bang. Ngobrol Bang. Jadi gimana ceritanya? Oh, Ucin Mang. Iya, Ucin. Ucin tuh kerjaannya emang mabok mulu. Apalagi maboknya rese. Jadi dia ngejar masalah lagi di lingkungan. Kami enggak. Ya. Maksudnya ngomongnya gimana, Mbak? Yang jelasnya apa? Biar saya ngerti. Ucin mengata. Iya, Ucin emang tukang mabuk kan? Dia masalah lagi di lingkungan. Bukan. Pokoknya tadi saya habis makamin, Bang. Ya makamin siapa? Ucin. Ucin anak Pak RT. Jadi maksud Babak jangan gitu, Mbak. Yang jelas Babak nganter makamin siapa? Ya Ucin anaknya Pak RT meninggal. Astagfirullahaladzim. Mbak, Saya habis nganter tadi. Babak jangan ngada-ngada, Mbak. Saya baru 2 malam yang lalu ketemu sama si Ucin, Mbak. Si Ucin masih segar. Mengata mah gak percaya banget ah. Udah pulang ah. Aduh. Babak ngasih info bener apa kagak sih ya? Mengata mah gak percaya banget. Orang kata Ucin udah meninggal. Dibilangin berkali-kali. Dibilangin pakai apa dia mah ya? Padahal temennya itu merinding di badan ini. Wah, nggak beres ini. Dah, serem. Agak salah suluk mulu. Bayar iuran tiap bulan. Kalau gini hasilnya nyata. Jalan ke depan, ke belakang, terang, beranang. Kan enak. Hasil iuran warga tiap bulan. Salah satu warga gua kelakuannya begitu tuh. Balik. Ban main deh. Teman mabuk. Pak Sarna, Pak RT. kok Ronda sendirian? Yang satu lagi cuti Pak RT. Apa Pak RT ya? Saya ini, Ucin kan udah nggak ada. Maafin, semasa dia hidup kan selalu rese, tukang mabuk. Maafin dosa-dosanya ya. Masa hidupnya kan Ucin sering mabuk, rese, gangguin orang-orang sini. Barangkali dia pernah nyakitin Bang Sata atau keluarganya. Mohon dimaafin ya. Iya Pak RT. Saya juga merasa prihatin dengan kejadian si Ucin seperti ini. Saya juga sebenarnya tadi saya ketemu Bapak Gede. Terus terang aja, saya hampir nggak percaya sama yang Bapak Gede omongin. Pas banget ketemu Pak RT kalau gini kan. Hati saya yakin. Ucin nasibnya, takdirnya secepat itu. Apalagi saya, anak satu-satunya, merasa kehilangan banget Bang Bapak. Iya Pak RT. Semua kelakuan si Ucin ke saya, ke keluarga besar saya maafin Pak RT. Saya juga minta maaf Pak RT. Karena kemarin pas Ucin dimakamin. Ya saya juga merasa kehilangan banget Pak. Walaupun dia nakal, dia tukang mabok. Saya merasa kehilangan banget. Itu anak satu-satunya. Iyalah Pak RT. Siapapun pasti merasa bersedih. Sebadar-badarnya anak, senaka-nakanya anak. Terus terang aja, itu kan darah daging kita sendiri. Pastilah merasa kehilangan. Saya turut berduka ya Pak RT ya. Malam ini, maaf ya, saya nggak bisa nemenin Ronda. Tahu sendiri di rumah kan harus nyiapin semuanya besok.
untuk tahlilan. Iya Pak RT, saya maklumin. Biarlah untuk malam ini saya ronda sendiri. Tapi Pak RT percaya, yakinlah sama saya bahwa saya akan ngejalanin amanat. Ya karena ini kan tanggung jawabnya berat Pak RT buat saya. Pasti akan saya jalanin tugas ini Pak RT. Ya barangkali temennya besok udah pulang kali Ya. gitu. Mudah-mudahan sih Pak RT. Kalau menurut informasi yang saya dengar, dia dalam perjalanan mau pulang. Ya mungkin besok malam atau esoknya baru dia bisa jaga. Ya karena kan lumayan jauh Pak RT, dari Bandung kemari kan lumayan juga. Apalagi kan dia naik bis, bukan naik kereta cepat. Iya, saya ngerti. Tapi kalau bisa gini aja Mas Hatta. Mas Hatta malam ini jaga sendiri, maafin saya. Iya Pak RT. Dan kalau Ucin punya salah banyak, tolong dimaafin. Iya Pak RT. Karena ini udah malam, saya buru-buru pulang. Oh iya Pak Mas RT. Hatta lanjutin aja rondanya ya. Oh iya Pak RT. Ya Mas Hatta ya. Iya Pak RT. Kagak nyangka Pak RT. Anak atu-atunya. Buah hati atu-atunya. Ini gue keliling lagi dah. Sian juga sih emang. Anak atu meninggal. Bandanya kemana kira-kira kalau gitu ya? Biasanya tuh burung sini. Pindah tempat kali dia. Biasa banget kalau nyampe. Pos terang lagi. Kagak pernah pos roman bala dikit. RT ya ngedet banget lagi. Gua udah bilang, teh, pos pindahin ngapa? Kon gue iseng ngeronda samping kuburan, udah kayak kuncen gua. Mana hawanya dingin empuk lagi. Tantang tadi habis hujan, warga mah enak begini. Pada ngeringkel, pada tukar kaki. Nah kalau gua udah jadi donor mulu ini. Bagus aja dah. Selimut pengaman ini. Ngaturannya donor 10, cuma 1 yang gue donorin. Itu pun kalau dia selamat. Tapi biasa sih kagak selamat. Kalau boleh gue mah. Gue kagak habis pikir nih. Gue kagak nyangka ya. Perasaan gue baru kemarin belum lama ketemu sama si Ucin. Tahu-tahu udah meninggal. Ya bener sih kalau cara gitunya mah. Kan ada peribahasa. Ya bukan peribahasa sih benernya mah. Ini mah ada hadisnya. Jodoh, maut, rezeki. Manusia nggak ada yang tahu. Karena ini udah ketetapan yang kuasa. Tapi kalau gue pikir-pikir, Ucin masih muda. Ya memang sih gue akuin. Bocahnya di atas rata-rata. Bukan dalam arti kata di atas rata-rata ini orangnya bener. Orangnya meded. Mabuk mulu. Tentang anak semata wayang juga. Cuma yang gue pikir, gue masih keingetan aja sama dia. Gara-gara gue diajakin berantem mulu, diajak duel mulu sama dia. Mana kemarin pas dia meninggal, gue kagak ngelayan.
lahir tiba ngajiinnya doang, gue kagak ngikut ngemakamin. Gimana gue kalau gue ngikut ngemakamin, bini gue pulang kampung gak ada nganter. Dingin amat sih ya. Gampang habis hujan ini bangetan dingin ini. Nah, tumben-tumbenan perasaan gue kagak enak. Gue tahu emang ini pos samping kuburan. Penghuninya juga udah kenal sama gue. Cuma kok ini hawanya beda ya. Kagak biasa-biasanya. Perasaan lain sih ya. Kali ada apa kali? Perasaan doang. Lilo kan ada ngajakin bercanda sama gua. Nah, kita beda alam. Emang sih gua juga nanti akhirnya ke sana. Tapi kan tugas gua di dunia belum kelar. Banyak hal yang harus gua perbaiki, banyak yang harus gua tambel. Nanti gua nyusul. Gua pasti. Semua yang jenisnya hidup udah pasti mati. Cuman gua belum waktunya. Ini jangan gangguin gua lagi tugas negara dulu. Tugas negara kan penting ini. Kalau ini kagak gua lakonin, kalau ini kagak gua jalanin, dapur gua bisa adem. Bocah gua sekolah bisa di PHK. Ada aja seliweran, ini kok kagak ada pisan ya. Udah biasa yang gini mah. Paling ngajakin bercanda. Kan tadi udah gua bilang, gua masih betah lagi ngejalanin tugas negara dulu. Tapi ini sih beda ini mah. Gilokan. Penjaga sini gua ditakut-takutin, nomsen namanya. Tapi kok tumben-tumbenan. Masih gua kagak merinding. Merinding begini ya. Pasti ada yang mau ngajakin bercanda nih sama gua. Ayo, kalau mau ngajakin bercanda, tapi lu jangan neko-neko sama gua. Biarin. Gua turutin sementara ini apa maunya. Masalahnya baru kali ini gua digodain sampai segitunya. Mana? Biasa udah ini mah gua mah. Ya, tapi walaupun biasa harus numpang-numpang. Iya, yang tua-tua, yang muda-muda kenal sama gua. Tapi kan kalau yang tua-tua kan kagak. Misi numpang-numpang.
sekitaran sini doang nih. Biasa-biasa aja, kagak ada yang aneh, wajar semua. Tahuan banget ini mah, ngajakin bercandanya. Sepi aja biasa. Tuh, nggak ada yang aneh, biasa semua. Kalian nyari burung kali. Udah apa-apa, biasa aja. Kalau gitu nih tadi asli emang nggak ada apa-apa ternyata. Cuma pengen candain gua doang kali. Mentang-mentang habis hujan, hawa dingin. Udah gue duduk lagi di pos. Siapa tahu ntar ada yang marahin nganterin kopi sama rokok. Ilokan, dia mencoba-nyobain lagi nggodain gua. Gua turutin apa maunya. Lah wilayah gua. Siapapun di sini harus ada SK gua, harus ada tanda tangan gua. Gua yang punya SK. Cuma kok ini perasaan gua malah malam malah. Apa Ilokan mau hujan lagi ya? Awalnya dingin begini. Ya mentang-mentang musim hujan ya musim hujan, cuman jangan sore dihujanin. Malam dihujanin lagi. Udah kasihan warga gue yang rumahnya gampang mau kelelep. Iya, rumah gue mah enak ada di dataran tinggi. Kagak banyak kelelep, nggak banyak banjiran. Cuman kan kasihan yang pada di bawah. Contohnya kayak rumah RT. Rumah RT gue bilang, teh rumah pindahin, itu kan rawan banjir. Ntar kalau rumah lu kelelep, dia mah itu mah udah urusan yang kuasa itu mah. Kalau misalnya kelelep berarti mangsa mangata saya lagi kagak beruntung, saya lagi diuji sabar apa enggak saya yang jalanin hidup. Begitu dia menjawabannya. Yang enak ini RT datang bawa kopi, kali-kali nasi goreng sama mie rebus dah, kan enak. Lah, kok tadi ku cariin sebelah sono nggak ada apa-apa, suara malah kenceng aja nih ya. Gue salah dengar kali ya. Tapi kagak budeng kuping gua. Lah asli ini mah ada yang perlu bantuan ini. Cuma yang gua kagak habis pikir. Penasaran gua. Ilokan dia ngajakin bercanda lagi sama gua. Dia pengen tahu rupanya siapa gua sebenarnya. Gua tampangnya doang gebleg, sebenarnya blow on. Wah, kagak bener nih. Macem-macem sama gua. Dah kalau mau macem-macem mau boleh sama gua. Lah emangnya gua takut banget apa? Jangan kata Bang Atu. Lebih dari Atu 3, 4, 5, 6, 10 gua lari. Jangan dikira gua takut sama lari. Bener-bener nih. Ada apa-apa. Udah 17 balik gua kemari.
Emang dasaran begini-begini doang. Tuh. Gak ada apa-apa. Emang dasaran nadanya ginian doang tuh. Tapi kok kedengeran jelas banget ya. Mendingan nih kagak kedengeran. Apa dia tahu kali kalau gue lagi nyariin? Kalau gini kan dianta ini, berarti dia teriak, dia memuji gue. Masalahnya di baru pertama ini, dilakukan dia manggruk di atas ngajakin bercandanya. Ada ini daunnya kagak ada bergerak, apa nggak ada angin? Tahuannya memang ini ada salah satu warga penghuni sini yang pengen kenalan sama gue secara pribadi kalau gini. Cuma kayaknya dia malu menampakkan wujudnya seperti apa. Tapi kalau gua pikir-pikir, kalau dia nampakin wujudnya, wah, gua bisa buang air gede di celana. Daripada gua ngedume dewekan kayak orang gebleg. Ngopi ya kagak. Rokok ya ngutang di warung, nama gua udah dicoret hitam. Sata biasaan banget. Ngutang kagak dibayar, sekali dibayar separohnya. Ini salah satu inspirasi ini. Bagaimana kita menikmati hidup. Kagak percuma emang. Kagak sia-sia gua ngejain nih. Sekarang lu gua manfaatin. Selama ini kan lu tibang gue dudukin doang. Sekarang lu baru tahu kalau lu gue kerja ini ada manfaatnya. Nih, tuh. Gak lupa dimatiin lagi. Kalau kan enak. Adalah. Gitu. Dilakukan koko pulesan. Itu baru namanya hidup sesungguhnya. Angin ya udah gue buang separuh. Jam berapa sih ini ya? Aduh. Wah. Istirahat dulu sebentar dah. Pasang alarm, ayam gue keruyuk, gue bangun, gue keliling lagi. Gue pasang alarm dulu. Taruh sini, kalau dia bunyi pas kuping kan. Bapak,
Panas. Kucing nggak kuat, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Panas. 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 Astagfirullahaladzim. Kok ada lagi suaranya ya? Ah, kagak ngimpi. Tapi masih penasaran. Udah lagi sampai bercanda gua. Baterai udah meok lagi. Soalnya tadi udah nggak ada apa-apa. Sebelah sini kali ini. Dari sini nih. Nah, ini kan makamnya sih. Astagfirullahaladzim. Jin, lu ngapa Jin? Bang Atta ngiklasin lu Jin. Bang Atta maafin lu Jin. Semua kesalahan Ucin sama Mang Atta. Mang Atta maafin Jin.
Setiap usahamu adalah pelukan bagi orang tua yang sedang terpuruk. Di saat kesusahan, jadilah penyemangat dengan cintamu. Jangan pernah merasa sendiri dalam kesedihan. Di dalam kesusahanmu, ingatlah kebahagiaan orang tua terletak pada kebahagiaanmu. Dalam setiap langkahmu, renungkan setiap usahamu adalah sinar terang bagi masa depan orang tua yang pernah membimbingmu. Dalam setiap kesusahan, jadilah sosok yang mengangkat hati orang tua dengan kebaikanmu. Hargailah kasih sayang yang tak terhingga. Setiap kesusahan adalah panggilan untukmu. Dalam perjuangan, hargai setiap langkahmu adalah bukti bakti pada orang tua.